Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini Bu Anis akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu tentang wawancara, yang mana wawancara ini juga ada di materi buku tematik kelas 4. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, seperti pada contoh wawancara catatan Najwa di atas. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Sebagian orang melakukan wawancara dengan asal bertanya, sehingga hasil wawancaranya pun tidak sesuai dengan topik yang ingin dibahas. Selain itu, banyak orang yang melakukan kegiatan wawancara tanpa berlatih, sehingga keterampilan dan sikapnya terlihat kurang baik. Nah, agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara, yang nomor 1, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Dan yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Dan yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap santun. Kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Dan adik simba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang terakhir nomor 7, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Selanjutnya, bagaimana ketika sedang melakukan wawancara? Yang pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang keenam, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Yang kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Yang kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Ke-10, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Ke-11, hormati petunjuk narasumber. Ke-12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Dan yang terakhir, nomor 13, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Selanjutnya, bagaimana setelah melakukan wawancara? Yang pertama yaitu mohon diri. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Dan yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Dan yang terakhir, setelah mengetahui hal-hal yang harus dilakukan dalam kegiatan wawancara, jangan lupa untuk berlatih terlebih dahulu ya. Oke, cukup sampai di sini penjelasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.